Oke, bertemu kembali dengan Bunda Erna dalam mata kuliah Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Anak. Kali ini dalam video ini Bunda akan membahas mengenai pengertian hukum anak dan sejarah lahirnya Konvensi Hak Anak. Apa itu Konvensi Hak Anak? Oke, secara jelas akan kita bahas ya. Jadi konvensi itu merupakan kata lain dari treaty atau fakta, yaitu perjanjian di antara beberapa negara yang mengikat secara yuridis dan politis. Nah, Konvensi Hak Anak ini merupakan salah satu hukum internasional atau yang disebut dengan instrumen internasional, di mana Konvensi Hak Anak ini merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengikuti hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan anak. Nah, oleh karena itu ini sejarahnya Bunda mau cerita sejarah Konvensi Hak Anak itu seperti apa awalnya. Sejarah Konvensi Hak Anak itu diadopsi dalam Sidang Umum PBB pada tahun 1989 ya itu. Nah, sedangkan sejarahnya bermula dari setelah Perang Dunia Pertama. Nah, ini setelah Perang Dunia Pertama itu banyak korbannya itu perempuan dan anak. Banyak sekali korbannya. Sehingga aktivis perempuan yang saat itu tergabung dalam Liga Bangsa-Bangsa tergerak ya. Jadi tergerak untuk mewadahi anak-anak yang menjadi korban dari akibat perang. Karena korban akibat perang ini banyak kali anak yang menjadi anak yatim piatu. Salah satu pencetusnya adalah Eglantine Seb, yang salah satu pendiri Save the Children ya, dan dari hasil perkumpulan ini bahwasanya mengajukan 10 pernyataan tentang hak anak. Yang pertama, hak akan nama dan kewarganegaraan. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya negara menjamin, semua negara yang mengikuti Sidang Umum PBB harus mengikuti mengikuti yang diajukan oleh Liga Bangsa-Bangsa ini ya. Yang kedua yaitu hak kebangsaan, di mana banyak anak korban perang yang hilang kebangsaannya karena jadi anak yatim piatu dan entah hidup di mana gitu ya. Kemudian yang ketiga hak persamaan dan non diskriminasi. Kemudian yang keempat hak perlindungan, hak pendidikan, hak bermain, hak rekreasi, hak akan makanan, serta hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ke-10 hak ini diajukan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada setelah terjadinya Perang Dunia Pertama. Nah, kemudian pada tahun 1924 pertama kalinya deklarasi hak anak ini diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Nah, deklarasi ini dikenal juga dengan istilah Deklarasi Jenewa ya. Kemudian setelah berakhirnya Perang Kedua pada tahun 1948, Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember. Nah, dalam deklarasi HAM ini termasuk di dalamnya ada hak tentang perlindungan anak. Nah, kemudian yang mungkin sampai saat ini setiap tanggal 10 Desember kita memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1959, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang merupakan deklarasi internasional kedua. Kemudian pada tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, kemudian ada usulan dari pemerintah Polandia untuk mengajukan hak-hak anak secara yuridis, dan negara yang mengikut PBB itu wajib semuanya untuk melakukan ratifikasi. Disahkan pada tanggal 20 November 1989. Jadi KHA ini, Konvensi Hak Anak ini diikuti oleh negara-negara yang ada di PBB, dan Indonesia termasuk ke dalamnya di antara 192 negara yang mengikuti. Nah, sekarang berbicara tentang ratifikasi. Nah, ratifikasi itu apa sih? Ratifikasi itu keikutsertaan negara terhadap Konvensi Hak Anak. Indonesia termasuk yang meratifikasi KHA dengan mengeluarkan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, yaitu tentang bahwasanya di Indonesia akan diberlakukan KHA. Dan kemudian lahirlah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, jadi perlindungan anak itu lahir pada tahun 2002
di Undang-Undang Nomor 23. Kemudian apa sih substansi dari KHA itu? Substansinya yang pertama dalam KHA itu menjelaskan langkah-langkah umum. Yang pertama tadi mengenai siapa sih yang berhak untuk melindungi anak ini, dari mulai unsur pusat, dari pemerintah pusat sampai ke pemerintahan daerah, pusat, provinsi, dan daerah kabupaten gitu ya. Kemudian menjelaskan apa saja yang harus ada di untuk anak itu, misalnya hak pendidikan, hak kesehatan, hak untuk bermain, hak untuk berekreasi, seperti itu ya. Kemudian substansi dari KHA yang berikutnya itu tentang definisi anak, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 bahwa definisi anak itu apa gitu ya. Kemudian prinsip umum, memuat prinsip umum dijelaskan dalam pasal 2, pasal 3, pasal 6, dan pasal 12. Kemudian ada hak sipil dan kebangsaan. Kemudian substansi yang berikutnya ada lingkungan, keluarga, dan pengasuhan alternatif. Itu ya. Kemudian kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi. Dan yang berikutnya perlindungan khusus. Nah, perlindungan khusus ini bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Luar biasa ya, Konvensi Hak Anak ini sudah mewadahi kebutuhan anak di seluruh dunia. Negara-negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak harus melengkapi hal-hal sebagai berikut. Hal-hal apa yang harus dilengkapi oleh negara-negara yang sudah melakukan ratifikasi? Yang pertama harus legislasi, di mana harus menentukan kebijakan perundang-undangan nasional dan daerah yang diharmoniskan dengan Konvensi Hak Anak. Jadi undang-undang dari pusat sampai ke bawah itu harus sesuai dengan Konvensi Hak Anak, disesuaikan. Adanya desentralisasi dari pusat sampai ke bawah, hukumnya harus sama gitu ya, dari pemerintah pusat. Jadi siapa yang menangani tentang anak harus sama dari pusat sampai ke bawah. Kemudian adanya koordinasi dan rencana aksi, adanya pemantauan yang independen, adanya pengumpulan data, adanya desiminasi. Nah, desiminasi ini hasil dari Konvensi Hak Anak yang terjadi di PBB harus didesiminasikan di negara kita. Dan hasil desiminasi itu harus kita laporkan kembali setiap tahunnya di pertemuan bangsa-bangsa. Dan yang ketujuh yaitu menyiapkan laporan. Kalau kita tidak memberikan laporan terhadap duta bangsa-bangsa di PBB, otomatis negara kita akan kena teguran karena kita sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Prinsip-prinsip KHA apa saja? Prinsip KHA itu yang pertama non-diskriminasi. Jadi tidak boleh ada diskriminasi terhadap anak ya. Kemudian kita harus mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. Gitu ya. Apapun itu kita harus mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak. Yang ketiga, kita harus menjalankan kelangsungan hidup untuk anak. Harus jelas. Kita harus bertindak seperti apa? Misalnya negara menjamin peserta ini akan menjamin kelangsungan hidup hak anak itu sampai anak itu dinyatakan betul-betul dikatakan dewasa setelah 18 tahun. Kemudian yang terakhir, memberikan penghargaan terhadap pandangan anak ya. Jadi prinsip Konvensi Hak Anak ini, jadi kita harus menghargai pendapat anak. Nah, gitu ya, jangan mentang-mentang itu anak-anak terus kita tidak hargai. Jadi hargai pendapat anak yang sifatnya memberikan pembangunan dan untuk perbaikan semua anak-anak yang ada. Nah, mungkin itu tentang Konvensi Hak Anak ya yang sudah Bunda sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dan bisa mengambil pelajaran dari materi video ini. Bunda ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.